Suka-suka gue. Seperti janji saya, ya kan? Kita akan tahu ini siapa pemenangnya. Setuju? Saya akan panggilkan. Harus ada ini nilai. ada 3 orang, ada 3 Iya. orang yang akan bisa menilai. Tapi yang satunya ini senior, dia tahu banget tentang masakan. Ya? Hah, Kita akan bener saya nggak bohong. Ini dari Australia. Saya Pak Iko. Enggak, ada pokoknya bule. Oh Dia. iya, udah coba panggilin deh. Kita panggilkan, ini dia bintang, ini dia sahabat kita. Sahabat kita. Mbak berdua, kalau udah saya antar ke sini, mobilnya saya parkir ya. Oh iya. Julia Perez, luar biasa acara kita, ada pesulap nomor 1 Pak Tarno, tepuk tangan. Oke. Bukan Pak Tarno ini. Ini bukan Pak Tarno. Pak siapa Nah, dong? ini. Pak Ijo. Baiklah. Halo, Seper- Neng. Hai Nang. Apa kabar? Kamu gimana kabar? Baik. Ya Allah, kamu Baik gimana? sekali, Neng. Oke. Seperti janji saya, ya kan? Ini sahabat-sahabat saya ini sahabat-sahabat yang sangat spesial. Betul. Ada Poppy Bunga, Ada Ratna Gali, ya, dan ada orang gila. Ya seorang Ini gila. puasa loh, jangan Udah ganteng. menyinggung perasaanku. Kalau sampai Pakai tersinggung ini batal topi, gimana? pakai jas, badannya bagus, pasti. Ini cerdas pasti. tinggi. Ini loh pemain yang sinetronnya nggak habis-habis. Oh, apa tuh? Mat Solar. Bukannya mau naik haji. Oke, Ya. aku sudah melihat hasil dari pertandingan atau perlombaan membuat pemenangnya saya sudah tahu. Gue mah nggak yakin kalau ini yang menilai. Loh, gimana sih? Tahu aku itu Siapa? kan pemenangnya adalah jeng gitu dong. Bisa dia. Pesertanya berapa sih? 3 lah. 3 ya. Jenong, Ayu, Emak. Ayu, Jenong, Jenong sama Jupe. ya. Siapa? Kira-kira siapa penonton? Oke. Ya. Sesuai janji kita selalu mencari siapa yang menang untuk dihukum. Yang menang dapat hukuman. Ya. Di sini yang menang dapat hukuman ya. Ya, biasa. Jadi Beneran Ratna, cuma dicecepi yang menang yang dapat Luar hukuman. biasa. Oleh karena itu, mundur ke belakang. Seperti biasa. Jenong, awas. Jenong. Jenong. Oke, siap-siap. Kita akan hitung 5 detik ya. 5 detik ya. Sini loh. Gua mulu, dah siap Bukan siap. satu dah. loh. Sini loh. Oke. Jangan. Jengong hadiah itu. Oke. Jenong, kasih tahu ya. Kan lu lagi puasa. Nanti kalau lu pipis di bawah batal. Di bawah batang. Oh nggak jadi diketawain ke airnya. Oke.
Satu dulu dia. Satu. Tiga, empat, tiga, dua, satu. Dingin. Anget, anget, anget. Ada bintang tamu yang hebat-hebat. Mereka itu, saya jujur ya, saya sekuat apapun, saya ini termasuk perempuan tangguh, saya tahu banget. Oh, Saya iya. Wonder Woman banget. Embur. Tapi melihat dua perempuan ini ya, Poppy dan juga Ratna, mereka lebih hebat daripada saya. Karena apa? Mereka bisa berhijrah, bisa pakai jilbab, berhijab. Iya, maksudnya berhijrah. Hijrah dari Mereka yang- berhijrah dari yang tadinya mereka nggak menggunakan jilbab dan sekarang mereka memutuskan untuk berjilbab. menggunakan hijab. Iya betul. Wah, tepuk tangan dong. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ternyata berhijab itu lebih cantik ya, Mak. Iya cantik. Cantik banget, auranya tuh keluar banget gitu. Betul, betul, Ma, betul. berhijab, Mak, yuk. Yuk, ya insya Allah ya Nong ya. Karena itu udah gampang ya. Berhijab itu tuh nggak boleh ikut-ikutan orang. Betul. Karena semuanya harus benar-benar dari dalam hati. Betul. Nah kita mau nanya-nanya nih sama Poppy dulu deh. Poppy, dari kita tahu kan kamu pemain FTV dan kamu juga nyanyi juga, sinetron semuanya. Kita pengen tanya, awal mulanya kamu bilang, oke, kayaknya this is it. Ini waktunya saya harus pakai hijab. Apa yang memutuskan? Apa yang memutuskan sebenarnya aku tuh pingin menggunakan hijab itu dari tahun 2008 sebenarnya. Wow. 2008. Terus sampai akhirnya aku berpikir kalau misalnya aku syuting aku pakai jilbab ntar aku nggak laku lagi. Itu pemikiran zaman dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya berjalannya waktu, aku menikah, aku mempunyai anak. Entah kenapa waktu itu aku ngeliat di kamar aku ngeliat ada jilbabnya mami aku. Oh ya? Terus aku coba-coba dong, aku coba pakai gitu. Ngaca, coba deh keluar sehari sampai 5 hari tuh aku coba untuk keluar pakai jilbab. Dan sampai akhirnya aku ngerasa, kok aku nyaman ya? Padahal dulu tuh kayak, aduh gerah banget deh, apa ribet deh pokoknya gitu. Risih, apalagi aku baru mempunyai bayi yang dikit-dikit menyusui gitu, pasti ribet kan. Akhirnya aku udah 5 hari ke sana, suamiku nanya, Poppy, ibu kamu yakin kamu mau pakai jilbab? Jangan sampai nanti kamu udah pakai jilbab, kamu lepas lagi gitu kan. Buat apa gitu. Iya betul. Akhirnya ya udah deh aku coba untuk sholat. Aku minta kekuatan sama Allah, aku berdoa ya Allah kuatkanlah aku kalau memang ini sudah saatnya aku menggunakan hijab, tolong kuatkan aku gitu. Sampai akhirnya udah aku pakai walaupun banyak banget sih Kak sebenarnya cobaan, godaan. Aduh. Poppy lu pasti nanti kagak laku lagi, lu kan Iya. pemain. Lu kagak usah pakai hijab, pasti kayak gitu-gitu kan. Dan umurku tuh waktu itu masih 22 tahun kan. Lagi hot-hotnya lagi. Bukan lagi gitu kan teman-teman aku yang kayak Bunga lagi ngumpul di ngembang kafe banget tuh ya. sini, ngumpul di kafe sana gitu. Jadi yang yaudah istighfar aja bismillah ya udah alhamdulillah. Wow, amazing. Nah kalau Ratna gimana? Kalau aku sih baru juga ya, sebenarnya baru setahun ya. Perjalanan sih lumayan agak lika-liku lah. Karena awalnya kan dulu memang aku lahir sebagai orang Islam. Ibu aku Arab lagi kan. Tapi memang karena aku merasa terlalu didoktrin justru kayak aduh aku pusing gitu ngejalanin agama tuh. Akhirnya sampai sempat menganut agnostik. Enggak ateis juga sih, agnostik. Jadi aku tetap percaya Tuhan tapi buat aku tuh semua agama sama aja. Aku berpikir pada saat itu yang menyampaikan juga toh manusia gitu. Sampai aku banyak alhamdulillah jalan-jalan ke luar negeri semakin jauh dari agama justru. Karena aku kan berpikiran aku lebih percaya sama sains deh kalau misalkan agama tuh kayak doesn't make any sense gitu buat aku nggak masuk akal. Nah akhirnya pas aku udah menikah, aku punya anak langsung dikasih tambah satu lagi, dua anak dalam waktu yang cepat. Terus aku ngerasa kehidupan aku juga pada saat itu udah nyaman banget. Apapun yang aku mau, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah semuanya bisa aku dapetin gitu. Sampai nemu di titik justru jenuh sama hidup tuh kayak mau apa lagi ya, mau dibilang kayak dulu tuh aku lumayan tipikal orang yang ugal-ugalan kan yang nggak pernah bisa dengar mau dikasih tahu apapun orang tua pun selalu aku lawan gitu. Sampai ada momen aku berani datengin mama aku bilang, "Mah, maaf ya Teteh udah nggak percaya lagi agama. Sorry Teteh mau keluar dari agama Islam." Aku bilang gitu. Wow, terus ini menarik banget ya. Sampai ke situ ya. Sumpah loh, saya pengen denger loh. Menarik loh. Saya bisa berdiri dulu. Aduh. Ini menarik loh ya. Sebentar ya, Poppy ya. Iya Ini menarik buat saya karena seseorang yang
memang gini ya, ini kejadian memang nyata. Ketika kita memang udah terlalu banget modern, kita menganggap bahwa kita nggak perlu agama. Semua agama itu benar dan Sama. ada Yang terdoktrin. percaya Tuhan aja gitu Iya, ya. iya benar, yang penting percaya Terus, Tuhan. terus. Dan aku memang sok tahu banget ya, aku ngerasa aku tuh lebih percaya sama yang namanya sains. Terus mama aku bilang, apa sih di dunia ini yang bikin kamu jadi nggak percaya agama? Banyak deh pokoknya. Kalau Tuhan sih percaya, karena aku mikirnya selalu pasti kehidupan itu ada mulanya lah. Iya, Nah iya, tapi iya. kalau agama tuh ajarannya kurang lebih mirip-mirip, aku bilang gitu kan. Mama aku nangis lah. Kamu tuh aneh banget sampai aku keluar dari rumah segala macem deh pokoknya. Nah akhirnya pas udah nikah nih, emang aku tipikalnya doyan baca kan, suka banget baca karena suka banget baca juga dan memang ilmu aku dangkal. Akhirnya pengetahuan cuma tahu setengah-setengah kayak misalkan teori Darwin apa betul. segala macam. Aku mikir manusia kok dulunya dari monyet gitu ya kan. Segitu bodohnya aku dulu bisa percaya sama yang namanya evolusi. Iya. Akhirnya iseng baca Al-Quran 3 halaman pertama itu aku nangis segukan, baru yang kayak gila ya, aduh aku merinding lagi tuh. Terus. Iya sampai yang pada saat itu lagi happeningnya film, tahu Interstellar nggak sih? Interstellar, no. Film Itu ya yang apa sih? Ya, Film luar kan? iya tentang pokoknya angkasa luar Angkasa gitu. luar, Terus yang kebetulan yang aku baca saat itu tuh cerita tentang Isra Mi'raj. Baru aku mikir. Oke. Ya cerita Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj kan. Kalau misalkan kita berpikir dengan logika kita yang sangat-sangat dangkal, nggak masuk akal. Betul. Tapi toh dengan majunya, advance-nya ilmu pengetahuan, itu teori itu sedikit demi sedikit tuh udah bisa terbukti gitu Iya, bahwa ada dimensi lain. Benar. Nah itu aku nangis dan akhirnya ini 3 halaman pertama yang aku baca aja udah absolutely bener dan gak bisa aku tentang kebenarannya tuh 100% karena memang datangnya dari Allah ya. Pada saat itu aku nangis, terus aku telepon kakak aku, sampai bacaan sholat aja lupa Bu waktu Lupa? itu. Lupa. Normal. Atahiyat aja aku lupa. Nggak apa-apa, Aku terus? telepon kakak aku nangis. Setelah itu aku langsung baca syahadat lagi, setelah itu aku langsung mulai sering-sering belajar agama Islam. Belajar lebih banyak. Nah, seperti saya hebat-hebatnya, seperti Albert Einstein juga pernah bilang. Albert Einstein dia seorang saintis, dia paling yang terhebat di selama zaman sampai sekarang pun dia masih diakui Bisa kehebatannya. mengakses otaknya tuh Iya. sampai 10% lebih lah. Dan dia juga bilang bahwa dia seorang sains ya. Dia juga bilang bahwa memang dia juga nggak tahu ini apa, tapi dia yakin kan memang ada sebuah zat. Nah, zat yang kita tahu ini memang ada, itu memang Allah, itu memang ada. Nah, tergantung kitanya semua, apakah kita memaknai setiap semua ajaran itu baik. Tinggal kitanya memaknainya seperti apa. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Ya. Ceritanya seru banget. Ntar kita lanjut Iya. lagi ya. Penasaran kan? Masih panjang ini pokoknya jangan kemana-mana. Pantengin terus. Cacapi. Bikin hati.